Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sangat baik, yang penuh dengan kasih setia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Di sepanjang malam Tuhan sudah menyertai kami. Dan kembali kami bangun pada pagi ini dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang lemah lembut untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara yang dikasih Tuhan, apa kira-kira yang terpikirkan oleh kita bila ditanya apa bukti bahwa kita mengasihi Tuhan? Mungkin jawaban kita akan bervariasi. Ada yang mungkin akan menjawab rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, melayani Tuhan setiap minggu, memberikan persembahan, membantu orang-orang miskin, dan sebagainya. Itu semuanya adalah hal-hal yang baik untuk dilakukan. Namun rupanya itu belum bisa menjadi bukti kasih kita kepada Tuhan. Kita bisa saja adalah seorang yang sangat rajin beribadah, memiliki berbagai karunia, melakukan banyak pengorbanan, tapi itu sekali lagi belum bisa menjadi bukti akan kasih kita kepada Allah. Dalam ayat ini saudara, kepada kita diberitahukan apa bukti kasih kepada Tuhan, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi mengikuti perintah atau firman Tuhan itulah yang menjadi indikator akan kasih kita kepadanya. Ada orang yang rajin melayani Tuhan, tapi masih hidup dalam dosa-dosa. Kita mungkin hebat secara penampilan dari luar, nampak sebagai orang yang banyak berbuat kebaikan, banyak melakukan amal, aktif beribadah, bahkan berkhotbah dan melayani Tuhan. Tapi kalau kita masih terikat dengan dosa-dosa yang tersembunyi, kalau kita masih melakukan hal-hal kedagingan yang berdosa, kalau kita masih dikuasai hawa nafsu jahat dan berbagai perbuatan ketidakbenaran, maka itu tandanya bahwa kita tidak mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini dikatakan bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Ayat ini selaras dengan apa yang dikatakan dalam Mazmur 57 ayat yang ke-11. Di situ tertulis, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Kasih setia Tuhan tidak bisa kita samai karena tidak terbatas. Namun kebenarannya, yaitu peraturan-peraturannya, bisa kita capai karena disebutkan di sini sampai ke awan-awan. Kebenaran Tuhan sampai ke awan-awan berbicara bahwa peraturan-peraturan atau perintah-perintah Tuhan itu bisa kita lakukan. Tuhan memberikan kepada kita perintah-perintah dan sekaligus memberikan kita kemampuan untuk melakukannya. Perintah-perintah Tuhan itu sesungguhnya tidak berat, saudara, karena sekali lagi kita dimampukan Tuhan untuk berbuat yang seturut dengan kehendak-Nya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga ini dikatakan mengenai penyebab mengapa kita bisa menang atas dunia ini, yaitu karena iman kita. Ketika kita beriman dengan penuh kesungguhan, maka segala sesuatunya akan ditolong Tuhan, dan kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau selama ini kita merasa bahwa perintah-perintah Tuhan itu berat,
Hidup dalam Tuhan itu sepertinya begitu menekan. Mari sadari pada hari ini saudara, bahwa sesungguhnya hidup dalam Tuhan tidaklah berat. Hanya dibutuhkan iman kita yang sungguh pada firman Tuhan dan kasih kita yang tulus kepadanya. Iman dan kasih kepada Tuhan akan memampukan kita untuk menuruti segala perintah Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, buktikan kasih kita dengan mentaati segenap kehendak-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami bahwa tanda bukti kasih kami kepadamu adalah dengan melakukan perintah-perintah-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, bahwa sesungguhnya perintah-perintah-Mu itu tidaklah berat, karena Engkau memberikan perintah yang dapat kami lakukan, dan di samping itu Engkau juga memberikan kami kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau selama ini kami memiliki pandangan yang salah, kalau kami merasa bahwa perintah-perintah-Mu itu berat dan menekan hidup kami. Ampunilah kami. Kami sadari ya Tuhan, bahwa Engkau memberikan perintah yang sanggup untuk kami lakukan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya segala apa yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang sakit. Jamahlah ya Tuhan dan sembuhkan dengan kekuatan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah, berikan semangat kepada yang berputus asa, dan nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami alami berkat dan perlindungan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa melingkupi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.